yang dapat digunakan untuk menampung firman-Nya dalam kehidupan kita semua ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pimpinan-Mu kepada kami. Bahkan Engkau sudah membawa kami sampai dalam ruangan kebaktian ini dengan segala kasih karunia dan kuasa-Mu, untuk kami bisa melewati berbagai macam rintangan pada hari ini Tuhan. Tapi saat ini kami benar-benar merasakan kasih sayang-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, dan kami ingin menggunakan waktu yang ada ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang sudah hadir dalam kebaktian ini Tuhan akan tetap bersama kami, mengajarkan kami firman-Mu, membukakan segala rahasia untuk, dan kami hidup dalam terang dari Dikau ya Allah. Kami berterima kasih untuk semuanya ini, tapi kami menyadari keterbatasan kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Seringkali kami gampang tergoda, seringkali kami gampang hanyut dalam berbagai godaan dan gangguan-gangguan, sehingga kami tidak dapat memusatkan hati dan pikiran kami dalam mendengar firman. Tapi dalam kesempatan ini kami mohon kemurahan-Mu untuk kiranya Engkau tetap menguasai kami Tuhan, menguasai seluruh kehidupan kami, menguasai cara kami mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang bersabda dalam kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengacaukan segala-galanya ini, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami duduk, biarlah ketenangan dari surga, ketenangan dalam Roh-Mu yang suci akan menguasai kami Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk saat yang ada ini berguna bagi kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Dalam Bible Study ini kita masih akan memeriksa, saudara-saudaraku, firman Allah yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kita sedang memeriksa bagian yang pertama, saudara-saudaraku, adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seluruh pasal 19 dan 20 ini berbicara tentang hari kedatangan atau tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pasal 19, pasal 20, saya ulangi, ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada dua seginya, saudara-saudaraku, yaitu yang pertama dari segi orang percaya. Dalam hal ini saya sebut aja gereja Tuhan. Gereja Tuhan itulah orang-orang percaya kepada Tuhan. Dari segi ini Tuhan datang sebagai raja. Jadi kedua kali nanti dia datang sebagai raja. Tuhan telah menjadi raja. Itu dalam ayat yang ke-6, ya. Kemudian bagian yang kedua, saudaraku, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan datang sebagai mempelai pria. Mempelai pria. Tuhan datang sebagai mempelai pria. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ayat 11 sampai dengan ayat 16.
Dia akan datang sebagai imam besar. Sebagai imam besar. Jadi tiga fakta ini akan nyata bagi gereja Tuhan waktu Yesus datang kedua kali. Dia menjadi raja, disebut raja di atas segala raja. Dia menjadi mempelai pria dan dia menjadi imam besar. Kemudian segi yang kedua, saudaraku, sisi yang kedua, itulah orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, Tuhan akan datang sebagai hakim yang maha adil. Semua ini saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, tapi tidak ada ruginya kalau saya ulangi ini, sebab mengulang-ulangi firman itu memberikan keteguhan iman kita. Iman kita menjadi teguh, menjadi mapan, menjadi tidak tergoyahkan, saudara-saudaraku. Jadi demikianlah, apalagi dalam Bible Study demikian ini, saya harus menyampaikan secara tertib agar kita mempunyai suatu pandangan yang benar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, memang merindukan hari kedatangan Tuhan. Pada umumnya kita merindukan kedatangan Tuhan, tetapi kita harus diarahkan untuk dapat mempersiapkan diri. Kalau Yesus datang yang kedua kali, kita benar-benar dapat disebut masuk dalam kehidupan yang berbahagia. Ibadah kita, pelayanan kita, saudara-saudaraku, semua bertumbuh ke arah ini. Coba kita membaca di dalam Efesus pasal 4. Jadi semua ibadah, semua pelayanan dari gereja Tuhan, pertumbuhannya ke arah Kristus yang akan datang kedua kali itu, saudara-saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar ibadah kita untuk dapatkan berkat. Memang Tuhan memberkati kita, tetapi pertumbuhan atau arah ibadah kita bukan hanya sekedar dapat berkat. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, coba saudara lihat di situ pertumbuhan dari ibadah kita, pelayanan kita yang disebut mulai ayat 1, saudara-saudaraku, sampai dengan ayat yang ke-14. Sekarang kita baca ayat 15. Kita baca ayat 15. Ini pertumbuhan arah dari ibadah dan pelayanan kita. Jadi ibadah pelayanan kita arahnya kemana? Saya singkatkan, arahnya untuk menyambut dia, untuk menerima dia pada kedatangannya yang kedua kali. Mari kita baca ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Ya, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ibadah kita, pelayanan kita, kehidupan kita harus ada pertumbuhan. Jangan mati, tumbuh ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Iya, Kristus yang adalah kepala. Ini, saudara-saudaraku, kesimpulan fakta kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia sebagai kepala. Kalau dia menjadi raja, dia raja di atas segala raja-raja. Itu kepala. Kepalanya raja-raja. Itu yang disebut dia raja di atas segala raja. Itu kedatangan yang, itu kepala. Jadi bertumbuh ke arah yang top. Dia akan menduduki tempat yang utama sebagai kepala. Kalau dia raja di atas segala raja-raja.
Kemudian kalau dia mempelai, dia datang sebagai mempelai, dia mempelai laki-laki. Dalam surat Efesus ini disebut dia adalah kepala. Sebagai mempelai laki-laki, dia adalah kepala. Baca dalam ayat Fatsal 1 ayat 22 dan 23. Fatsal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Iya, terima kasih. Kalau dia mempelai, dia adalah kepala, ya. Suami itu kepala. Jadi dia sebagai kepala atas tubuhnya. Kita ini tubuhnya, kita sudah harus siap menjadi tubuh. Yang ketiga, kalau dia imam, dia datang sebagai imam, dia harus menjadi kepala dari semua imam. Disebut imam besar. Jadi ibadah kita, pelayanan kita, menempatkan dia dalam kedudukan yang tertinggi. Supremasi dari segala sesuatu, saudara. Dia di tempat yang tertinggi. Haleluya. Kita sedang memeriksa tempat tertinggi yang pertama adalah sebagai raja. Raja di atas segala raja, atas segala raja-raja, dan itu berarti kita adalah raja-raja. Syaratnya raja dengan raja-raja sama. Syarat menjadi raja di atas segala raja dan raja-raja sama. Jadi saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana Tuhan masuk dalam persyaratan untuk disebut menjadi seorang raja bagi umatnya. Itulah umat Israel. Di kemudian hari umat Israel ini adalah anak-anak Tuhan yang disebutkan raja-raja. Jadi baik raja di atas segala raja, dan kita sebagai umatnya yang adalah raja-raja, syaratnya sama, tidak berbeda, syaratnya sama. Mari kita memeriksa bahagian ini, saudara-saudaraku, di dalam Ulangan Fatsal yang ke-17 sudah kita membaca. Ini syarat-syarat tapi tidak apa, kita ulangi membaca. Ini untuk menjadi raja orang Israel. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dia yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 14 sampai ayat 20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ya, jadi ini suatu kerajaan, negara kerajaan, tapi bukan bentukan manusia. Ini kerajaan yang dibentuk oleh Tuhan, ya. Kerajaan yang dibentuk oleh Tuhan. Jikalau kamu mau mengangkat raja, saudara-saudaraku, maka ada persyaratannya. Aku mau mengangkat raja atasku seperti yang segala bangsa yang dikelilingi, maka hanyalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Hanya raja yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, memang kita masuk dalam pemilihan. Suatu ayat yang sangat terkenal yang harus menjadi suatu ingatan dan peringatan bagi kita adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, sedikit yang dipilih. Jadi saudara-saudaraku, ini biar merupakan suatu peringatan untuk kita mengingat selalu. Kita ini sudah menjawab panggilan Tuhan menjadi orang percaya. Kita lanjutkan supaya oleh kemurahan Tuhan kita dipilih oleh Tuhan. Sebab untuk menjadi raja-raja harus melewati proses ini. Dipilih oleh Tuhan, harus melewati dipilih oleh Tuhan.
untuk menjadi imam-imam dipilih oleh Tuhan, untuk menjadi, apalagi menjadi mempelai, saudara-saudaraku, itu pemilihan yang sangat ketat. Dalam Kidung Agung dikatakan sekian banyak anak gadis, sekian banyak, tetapi yang menjadi pilihan, menjadi merpati hanya satu, saudara-saudaraku. Jadi saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memilih mempelainya ini begitu sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Dan biar kita menempatkan diri kita pada bagian pilihan Tuhan. Mari kita lihat di sini pilihan ini lewat jatuh atas syarat-syarat ini. Mari kita membaca selanjutnya. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Ya. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Iya. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Iya, terima kasih. Jadi ini yang pertama. Ini syarat yang pertama. Hanya seorang saudara, hanya dari bangsa Israel. Tidak boleh dari suku, dari bangsa-bangsa yang lain. Dari orang asing tidak boleh, saudara-saudaraku. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Saudara-saudaraku, untuk membuat kita menjadi sangat mengerti, saudara-saudaraku, akan hal ini, Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Dalam surat Ibrani bukan mengutus tapi mengantar, membawa anaknya ke bumi ini. Tuhan telah membawa anaknya ke bumi ini, saudara-saudaraku, untuk mengangkat dia. Ibrani pasal 1 lebih baik dibaca, saudara-saudaraku. Jadi bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memenuhi syarat ini sebagai anak Tuhan. Surat Ibrani pasal 1. Ini yang pertama. Surat Ibrani pasal yang pertama. Kita membaca Ibrani pasal pertama, kita membaca ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Iya, terus? Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Iya, jadi dia diperanakan, ya, menjadi anak. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya, terima kasih. Jadi dia datang ke bumi ini dibawa oleh Bapa. Dia dibawa ke bumi ini, saudara-saudaraku. Seringkali kita memang mengistilahkan istilah diutus. Sebetulnya tidak ada masalah diutus atau dibawa, tapi yang nyata bahwa Tuhan sudah ada di bumi ini. Dia dilahirkan dari Yehuda, dari benih Yehuda, dari benih Ibrahim. Saudara-saudaraku, mungkin saudara bertanya, kenapa tidak dari benih lain? Kita akan membaca itu dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian, jadi kerajaannya itu, saudara-saudaraku, itu sudah dinubuatkan, merupakan berkatnya Tuhan. Berkat yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan lewat Yakub kepada anak-anaknya. Kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kitab Kejadian pasal 49. Kitab Kejadian pasal 49. Kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kita baca ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Iya. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Iya, terus? Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap,
dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Ya, terus, siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda. Jadi Yehuda ini dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan raja-raja, yang kemudian adalah raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus. Ini nubuat dari pembagian berkat yang disampaikan oleh Yakub. Ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Iya, terima kasih. Jadi raja ini, saudara-saudaraku, sudah dinubuatkan sejak lama. Dia akan dilahirkan dari keturunan Yehuda dalam silsilah Injil Matius pasal 1, Injil Lukas pasal 3. Di sana jelas bahwa Yesus lahir dari keturunan Yehuda ini. Kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke Injil Matius. Jadi kita lihat kegenapannya dalam zaman Tuhan Yesus, zaman perjanjian baru. Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21. Ini kegenapan berkat, nubuatan berkat yang disampaikan oleh Yakub, dialami oleh Yesus sebagai raja di atas segala raja. Mari kita baca ayat pasal 21. Ya, mulai ayat pertama saja. Seluruh ayat ini ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Iya, terus? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Iya, di dalam ayat ini tidak disebutkan tertambat di mana. Tapi dalam nubuatan tadi dalam kitab Kejadian jelas disebutkan dia tertambat pada pokok anggur, ya. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Jadi ini keledai tertambat, dan memang pada keledai ini ada hak kepemilikan dari Tuhan. Sekalipun ayat tidak menyebutkan, tapi dari ucapan ini, "Lepaskanlah dia, lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Ini mengandung, saudaraku, suatu hak kepemilikan. Jika tidak ada hak kepemilikan, tidak berani ngomong semacam ini. Jadi keledai ini keledai miliknya Tuhan. 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, "Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Ya, iya segera. Sebab ini hak ada dalam tangan Tuhan itu sendiri. Terus? Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Terus? Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Iya, jadi cerita ini, saudara-saudaraku, cerita ini menggenapi nubuat perjanjian lama, tetapi ini masih bernubuat yang akan digenapi untuk gereja Tuhan. Ini suatu kesaksian Yesus yang dalam pasal 9 disebut itu adalah roh nubuat, menubuatkan kembali kedatangannya nanti
sebagai raja di atas segala raja. Dia disebut dia raja, menggenapi nubuat dalam berkat yang disampaikan oleh Yakub buat anaknya Yehuda. Dan kejadian ini masih merupakan suatu nubuat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, mengendarai seekor anak keledai. Cerita keledai ini, saudara-saudaraku, melewati penebusan. Cerita keledai, cerita yang melewati suatu penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita bangsa kafir, supaya kita bangsa kafir ini menjadi orang yang benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Yesus naik di atas seekor keledai. Saudara-saudaraku, mari. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus sebagai seorang raja sudah jelas, kedatangannya nanti sebagai raja itu sudah jelas. Saya tidak akan memperpanjang pembicaraan tentang ini, tetapi sekarang kita mau beralih untuk bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut dia sebagai raja. Terutama kita bangsa kafir ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama, kita harus menjadi saudara. Menjadi saudara dari Yesus Kristus yang dilahirkan dari benih Yehuda ini. Kita juga harus menjadi benih Yehuda. Lalu caranya bagaimana kita bisa menjadi benih Yehuda? Kita bangsa kafir di dalam nubuat berkat yang disampaikan oleh Yakub kepada anaknya, disebut seekor keledai. Itu bicara tentang orang kafir. Di sini benar-benar keledai yang tertambat itu dilepaskan untuk kemudian dipakai oleh Tuhan. Jadi hanya begitu banyak keledai. Tapi mari kita membaca dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran Kitab Keluaran pasal 13. Kitab Keluaran pasal 13. Kitab Keluaran pasal 13. Ini nasibnya keledai untuk bisa menjadi disebut binatang yang halal yang bisa dipakai. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ya, jadi ini perjalanan keledai yang pertama ini, saudaraku. Yaitu keledai harus menerima penebusan. Keledai ini bangsa kafir. Keledai ini gambar bangsa kafir. Untuk menjadi umat Tuhan. Untuk menjadi umat Tuhan. Anak keledai ini
harus ditebus dengan seekor anak domba. Ini harus jelas. Penebusan ini harus jelas. Dia harus ditebus oleh seekor anak domba. Anak domba itu Yesus Kristus. Anak domba itulah Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita bangsa kafir ini menjadi umatnya yang nanti berkerajaan bersama Dia. Jelas saudara-saudaraku, langkah pertama harus nyata adalah penebusan oleh darah anak domba Allah. Itu harus nyata, harus jelas. Kalau tidak, maka anak keledai itu harus dipat. Ya, ayat 13. Harus engkau patahkan batang lehernya. Harus mematahkan batang leher itu artinya memutuskan hubungan antara kepala dan tubuh. Tidak boleh ada hubungan. Tidak ada hubungan kalau leher sudah diputuskan. Itu artinya antara kepala dan tubuh itu gak ada lagi. Tidak boleh ada hubungan. Di suatu waktu saudara-saudaraku, di suatu waktu akan terjadi kalau kita tidak memperhatikan harga darah penebusan untuk kita tidak bisa berbakti kepada Tuhan. Gak bisa. Sebab memang tidak ada hubungan. Berbakti ini adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu tidak memperhatikan darah penebusan, nanti sampai dengan ibadahnya pun akan ibadah yang kering. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia berdoa, dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia menyanyi memuji Tuhan seperti nyanyian biasa saja. Tidak ada kuasa apa-apa. Dia mendengar firman, tidak bisa ada kontak, tidak bisa mengerti firman. Ini namanya satu kehidupan bagikan seekor keledai yang dipatahkan lehernya. Ini penderitaan, saudaraku. Ini penderitaan. Penderitaan kita sebagai anak Tuhan. Kalau berdoa tidak bisa, mendengar firman kita tidak bisa ada pengertian terhadap firman. Kita menyanyi tidak merasa kuasa Allah dalam nyanyian. Ini saudara-saudaraku sama nasibnya seperti seekor keledai yang dipatahkan lehernya. Dan ini tidak ada kehidupan, saudara. Dia tidak akan pernah bisa nanti saat Yesus datang akan menerima dia sebagai raja. Sebab kita lihat saudaraku, kalau keledai yang sempat melewati penebusan ini, masih ada langkah yang harus dia perhatikan. Langkah kedua yang harus dia perhatikan, yaitu dia diikat pada pokok anggur. Dia terikat pada pokok anggur. Hanya keledai yang tertebus, hanya keledai yang ditebus dengan seekor anak domba, itu yang menjadi milik Tuhan. Penebusan ini saudara catat saja ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kita ditebus dengan darah dari anak domba yang tidak ada cacat celah. Saudara baca di rumah 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Untuk menjadi milik Tuhan, ya. Untuk menjadi milik Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 itu menjadi milik Tuhan, ya. Jadi kita ditebus ini. Jadi hanya orang yang ditebus ini, saudara, hanya anak keledai yang ditebus itu yang bisa ditambatkan. Bukan tertambat, tapi dalam Kejadian pasal 49 itu ditambatkan oleh Yesus. Dia menambatkan keledai dan anaknya itu pada pokok anggur. Saudara-saudaraku, pokok anggur itulah Yesus Kristus. Jadi sesudah penebusan,
saudara-saudaraku, sesudah penebusan kita ini masih perlu ada ikatan. Terikat, bukan terikat oleh dosa. Banyak kali dalam penginjilan saya juga pernah menyampaikan itu waktu saya menyampaikan penginjilan di mana-mana dulu, bahwa keledai ini terikat. Ini artinya terikat pada dosa. Ya, kalau dalam penginjilan mungkin saja bisa saudara bicara begitu, tetapi dalam studi, dalam pengajaran itu harus kita perhatikan. Keledai ini sesuai dengan nubuat, berkat nubuat Kejadian pasal 49, dia terikat untuk kemudian dipakai oleh Tuhan. Bukan terikat pada dosa, terikat pada pokok anggur. Ini perkataan terikat pada pokok anggur, saudara-saudaraku, ini berbicara tentang kesetiaan nomor satu. Kesetiaan. Kalau kesetiaan itu ada, baru pengertian kedua terjadi, yaitu terikat pada penyucian. Itu terikat pada pokok anggur. Sebab di situ disebutkan dia membasuh jubahnya dalam Kejadian pasal 49 itu, saudara. Dalam dia mengadakan suatu penyucian. Ini bahasa Alkitab, saudaraku. Ia mencuci pakaiannya dengan anggur, ya, dalam ayat 11. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Darah buah anggur. Jadi ini suatu penyucian kehidupan, mulai dari dalam batin sampai keluar. Nah, ini orang-orang yang nanti akan dipakai oleh Tuhan. Semoga kita semua demikian. Setelah mengalami penebusan, setelah kita diselamatkan, setelah dosa kita diampuni, jangan menjadi tidak setia, bagaikan keledai yang terikat pada pokok anggur. Bagaikan keledai yang terikat pada pokok anggur. Dan ini bukan fanatik, saudara-saudaraku. Ini bukan fanatik, ini suatu kebenaran. Ini sesuatu yang benar, ini bukan fanatik. Terikat pada penyucian itu bukan fanatik. Ini yang benar, saudara-saudaraku. Fanatik itu banyak kali, sekalipun salah kita tetap ngotot mempertahankan, itu fanatik. Tapi ini bukan fanatik. Ini jangan diartikan itu fanatik. Itu bukan fanatik. Itu kebenaran yang mutlak, lain dengan fanatik. Jadi sesudah kita ditebus, ikatkan diri dengan Tuhan. Dan ini penting sekali, saudara-saudaraku, dalam menghadapi banyak tantangan dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita terikat pada Kristus, tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Roma 8, saudara baca saja Roma 8 mulai ayat 32. Dan seterusnya saudara temukan di sana. Ini bukan fanatik. Ini kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Kalau kita mau menyambut Yesus nanti akan datang sebagai Raja, Tuhan sedang melihat di mana keledai-keledai ini sekarang. Keledai yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Di mana dia terikat? Kalau dia terikat pada pokok anggur yang benar, saudara-saudaraku. Kalau dia terikat pada Yesus Kristus, kalau dia terikat dalam ibadahnya kepada Tuhan, selalu menjadi yang terutama, pelayanannya selalu menjadi yang terpenting dalam hidupnya. Ini terikat pada pokok anggur. Bukan kalau ada waktu. Banyak kali, ayo bro mari ke gereja. Iya, kalau kita lihat-lihat, kalau ada waktu saya datang. Ini bukan terikat. Ibadah kita bukan kalau ada waktu. Kita harus bisa menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Ini terikat pada pokok anggur. Kita harus bisa menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Dia, untuk berdoa, untuk memuji Dia. Ini terikat. Jadi sekarang coba kita lihat ibadah kita ini, apa ada ikatan dengan Tuhan? Kita melayani kalau hati senang, kita melayani kalau ndak ya ndak. Itu coba
coba rasakan beda pelayanan semacam itu dengan pelayanan yang rasa ada keterikatan. Pelayanan dengan ada keterikatan dengan Tuhan. Di saat-saat ada banyak godaan, banyak rintangan, di saat itu kita harus bisa membuktikan kita terikat dengan Tuhan atau enggak. Di saat semacam, dan justru saudara-saudaraku, saat mendekat hari kedatangan Tuhan. Jadi sejauh mana keterikatan kita dengan Tuhan. Jadi bukan kalau mau, kalau ada waktu, kalau boleh. Bukan itu terikat. Jadi terikat pada penyuciannya Tuhan. Kita terikat pada penyucian Tuhan. Dan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita terikat. Dan ini dilihat oleh Tuhan, saudaraku. Menjelang kedatangannya, Tuhan sudah melihat. Jadi sebelum Tuhan datang, Tuhan sudah ingin mengambil keledai ini. Sudah akan menyatakan suatu kepemilikannya. Ambil dan bawa dia kepadaku. Kalau ada orang tanya untuk apa, kasih tahu Tuhan membutuhkan. Saudara-saudaraku, perkataan ini kita butuhkan. Suatu pengakuan dari raja di atas segala raja. Untuk seekor keledai, aku membutuhkannya. Dalam Injil Matius pasal 21. Kita dimiliki oleh Tuhan dengan pembelaan. Kita tidak bisa diambil oleh tangan yang lain. Dalam 2 Korintus pasal 11, ada orang yang datang memberitakan Kristus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Ini ingin merampas kepemilikan Tuhan atas kehidupan sidang jemaatnya. Tapi jemaat yang hidup terikat dalam kesuciannya Tuhan, itu tidak bisa dirampas. Tidak bisa dirampas sebab kepemilikan Tuhan atas dia yang dimeteraikan oleh darahnya, yang diikat oleh penyucian, itu tidak bisa memisahkan dia dengan Kristus. Ini syarat untuk menjadi seorang raja-raja. Dari sekian banyak raja-raja menjadi satu tubuh, digambarkan sebagai seekor keledai. Seekor keledai ini, saudara-saudaraku, seekor keledai ini berbicara tentang mempelai Kristus, gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita. Istilahnya ditunggangi. Dia ditunggangi untuk masuk ke Yerusalem. Ini ceritanya jelas sekali, saudaraku. Jadi keledai ini ditunggangi oleh Yesus sebagai raja masuk ke Yerusalem. Yesus diterima di Yerusalem sebagai seorang raja. Dia mengendarai seekor keledai. Keledai ini gambaran dari gereja Tuhan yang tadi saya katakan mengalami penebusan, terikat pada kesucian, terikat pada Kristus Yesus dalam ibadah, dalam pelayanannya. Saudara-saudara, dia nanti akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam kitab Bilangan sebuah cerita yang saudara pasti tahu tentang seekor keledai yang ditunggangi oleh Bileam. Bileam ya? Bileam ini pribadi yang dibenci oleh Tuhan. Bileam ini dibenci oleh Tuhan. Bileam ini satu pribadi dalam kitab Wahyu pasal yang kedua itu dibenci oleh Tuhan. Sebetulnya ya, tapi tidak apa kita baca. Itu satu pribadi yang dibenci oleh Tuhan. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala
dan berbuat zina. Iya, jelas. Jadi Bileam ini menyesatkan. Gereja Tuhan sekarang sedang menjadi sasaran penyesat. Gereja Tuhan sedang menjadi sasaran penyesat. Penyesat itu datang sasarannya gereja Tuhan. Gereja yang mana yang bisa disesatkan? Gereja yang mana yang bisa disesatkan? Gereja yang tidak teguh berpegang kepada Kristus, tidak terikat kepada Kristus, itu bisa disesatkan. Tapi kalau kita ditambatkan pada Kristus, tidak mungkin disesatkan. Kita terikat pada Kristus. Hanya keledai yang tidak tertambat itu yang bisa disesatkan. Bahkan nanti akan jatuh dengan beban yang dia tanggung. Tapi selama kita terikat pada pokok anggur, kita tidak bisa disesatkan. Itu sebabnya mari kita perhatikan pengajaran firman. Pengajaran firman ini yang dapat mengalahkan pengajaran Bileam, mengalahkan segala bentuk macam pengajaran yang sedang ditawarkan di mana-mana hari-hari. Sumber dari pengajaran yang benar adalah Alkitab. Itu sumbernya. Kalau pengajaran itu tidak bersumber pada Alkitab, kita harus ekstra hati-hati. Sebab di dalam surat Kolose dikatakan nanti akan banyak datang dengan berbagai-bagai macam filsafat, dengan teori-teori dan berbagai-bagai macam, membuat bentuk macam pengajaran dan banyak menyesatkan orang. Kita sudah harus mengalami penebusan dan diikat pada pokok anggur yang benar, itulah Yesus Kristus, agar waktu ia datang dia tepat mengambil keledai yang tertambat itu. Itu yang ditunggangi masuk ke Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang Yerusalem baru, kerajaan Allah kekal selama-lamanya, di mana mempelai wanita itu begitu menyatu, saudara-saudaraku, dan dalam keadaan kekal. Jadi untuk masuk ke sana ya begitu itu, saudara. Kita mengalami penebusan, kita mengalami keterkaitan dengan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, surat 1 Petrus pasal yang kedua, surat 1 Petrus pasal yang kedua, surat 1 Petrus pasal 2, atau kita baca pasal pertama lebih dahulu. Surat 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal pertama ayat 23, baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 1 pasal 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Iya, kelahiran baru, ya. Ini suatu kelahiran baru. Terkait di dalamnya suatu kuasa penebusan. Dari 1 Petrus pasal 1 ini kita sudah banyak bisa baca, saudara-saudaraku, tentang penebusan, kelahiran baru. Itu yang dianjurkan oleh Tuhan sampai pun kepada Nikodemus tentang kelahiran baru. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa menjadi raja-raja. Tidak melihat kerajaan Allah, bukan sekedar masuk surga, tetapi tidak bisa menjadi raja-raja. Di sini dikatakan jalannya lewat kelahiran. Di dalam istilah kelahiran ini termasuk penebusan. Kita dilepaskan dari dosa. Kita menerima tabiat-tabiat ilahi. Itu kelahiran, saudara-saudaraku. Dalam ayat 1 pasal 2, ini yang harus dilepaskan. Pasal 2 ayat 1.
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Iya, kedengkian dan fitnah. Dari segala hal ini kita harus jelas menerima penebusan. Harus jelas. Kalau kita mau menjadi raja-raja dan juga nanti imam-imam menjadi mempelai wanita, ini harus jelas. Ini syarat umum. Segala dosa-dosa ini dosa-dosa kekafiran bagaikan keledai itu harus ditebus, jelas penebusannya. Kita ditebus. Kemudian ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, terima kasih. Ini keterikatan. Ini suatu keterikatan antara ibu dan anak. Ini suatu keterikatan. Saudara-saudaraku, yang mempunyai arti yang lebih dalam. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai keterikatan dengan Tuhan dalam banyak hal lewat firman Allah. Ini keterikatan kita lewat kasih Allah. Ini keterikatan ibu dan anak. Ini sulit untuk diputuskan ini, saudara-saudaraku. Hubungan antara ibu dan bayi, ya, seperti bayi yang baru lahir. Ini tentu ayat ini bicara kepada ibu yang normal, yang waras, bukan ibu yang aneh, bukan, tapi ini ibu yang waras. Itu sulit, itu keterikatan. Seorang ibu dan bayi itu tidak bisa dilepaskan. Begitu keterikatan kita dengan Tuhan, lewat kasih-Nya, lewat firman-Nya, lewat Roh-Nya yang suci. Di sini digambarkan bagaikan susu yang murni. Bagaikan susu yang murni. Firman Allah itu murni, seperti kasih Allah itu murni, seperti Roh Allah itu murni. Itu yang mengikat kita kepada Tuhan. Kalau keterikatan kita kepada Tuhan hanya berkat, itu tidak murni. Satu waktu tidak ada berkat, kita menyangkal Tuhan. Jadi keterikatan kita dengan Tuhan ini perkara-perkara yang murni. Jadilah bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keterikatan selanjutnya digambarkan bagikan bahan-bahan bangunan. Ayat 4 dan ayat 5 kita lihat ini keterikatan ini. Jadi makin ada pertumbuhan. Ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Terus. Dan dialah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Iya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi ini keterikatan. Seperti setiap bahan bangunan ini terikat satu dengan yang lain. Ini keterikatan. Kamu juga menjadi batu yang rohani, batu yang hidup. Kamu terikat pada bangunan tubuh Kristus. Ini yang nanti disebut raja-raja. Ini saudara. Dalam satu bangunan ini semua ada kaitan, ada keterikatan. Dan kita lihat puncak keterikatan. Ini ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya, kamu di sini disebut kamu bangsa yang terpilih. Kamu bangsa yang terpilih. Saudara, seperti raja kita. Raja di atas raja itu yang dipilih. Kamu juga bangsa yang terpilih. Bagaikan seekor keledai, bagaikan seorang yang tadinya kafir, kita dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Kita dipilih oleh Tuhan. Kamulah bangsa yang dipilih. Imamat yang raja. Ya, ini imam-imam yang
dan raja-raja. Imam-imam dan raja-raja. Jadi kita dipilih sampai menjadi raja-raja. Terus bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Iya, ini kitalah bangsa kafir yang tadinya seekor keledai yang hanya patahkan. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Iya, menjadi mempelai wanita dikasihi oleh Tuhan. Jadi inilah persiapan kita ini oleh Tuhan mau dijadikan raja-raja. Tapi ya jalannya itu kita ditebus, kita dilahirkan kembali. Kita ditebus, kita dilahirkan kembali. Kita terikat dengan Dia. Jadi tidak ada bayi yang baru lahir lalu tinggalkan orang tuanya. Tidak ada, saudara-saudaraku. Dia terikat sama ibunya. Dia terikat, saudara-saudaraku. Ada ikatan. Sejak dari dalam kandungan dia ada ikatan. Dan ikatan itu, saudara-saudaraku, menjadi ikatan batin yang tidak bisa digunting, tidak bisa dipotong. Kalau ikatan itu, kaitan itu hanya tali pusar atau pusat? Mana? Pusar atau pusat? Pusar. Tali pusar itu masih bisa dipotong dengan gunting. Tetapi sesudah itu ada tali yang mengikat antara mama dan anak. Tali yang tidak bisa diputus dengan apapun juga. Tidak bisa diputus oleh hukum, tidak bisa diputus oleh apa saja. Itu ada satu tali batin yang sangat kuat. Sebab diperoleh dari kelahiran. Ikatan kita dengan Tuhan, ikatan kita dengan Tuhan tidak bisa diputuskan oleh apapun juga. Kalau keterikatan kita ini dihasilkan dari kelahiran baru kita, tidak bisa diputus. Nah, ini orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai wanita. Kalau Yesus datang, kitalah orang-orang semacam inilah yang akan ditunggangi oleh Tuhan masuk ke Yerusalem baru. Lain dengan kehidupan yang keledai, sama-sama keledai tapi tidak mengalami penebusan, tidak ada keterikatan. Dia yang akan menunggangi adalah Bileam, pengajaran-pengajaran sesat yang dibenci oleh Tuhan. Bersama pengajaran Bileam ini ada pengajaran-pengajaran lain yang juga dibenci oleh Tuhan. Itu yang akan menunggangi gereja semacam itu, saudara-saudaraku. Kalau saya bicara tentang gereja, saudara-saudaraku, jangan sekali lagi, jangan saudara salah pengertian bahwa saya bicara hanya gereja ini. Tidak. Banyak orang yang meninggalkan kebenaran, saudara-saudaraku. Jangan mengatakan, oh kalau keluar dari 5 putra masuk neraka semua. Saya tidak pernah bicara begitu. Seingat saya, tidak pernah saya bicara begitu, saudara-saudaraku. Tapi di luar banyak terdengar suara begitu. Sampai ada yang datang, Om bilang saya katanya Babel. Siapa yang saya bilang kamu Babel? Saya tidak pernah bilang si A, si B Babel. Kecuali saya tidak sadar, tetapi selama saya khotbah saya selalu sadar. Jadi kalau saya bicara tentang gereja, mohon pengertian kita. Saya tidak bicara soal organisasi. Saya bicara tentang kehidupan orang percaya. Orang kalau gugur dari iman, menyimpang kepada pengajaran, inilah yang akan ditunggangi oleh Bileam. Tujuannya kemana? Ke penghukuman, ke pengutukan. Mengutuk. Dia sendiri akan terkutuk. Saudara-saudaraku,
Jadi saya tidak bicara tentang satu kelompok atau satu organisasi. Dalam penyampaian firman Allah saya menyampaikan kepada gereja Tuhan, itulah orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang dilahirkan baru. Itulah gereja Tuhan. Organisasinya biar organisasi mana aja, satu waktu kita akan melihat kita satu. Sebab syarat berikut adalah bicara tentang itu tadi nanti. Seorang raja mempunyai satu istri, ya. Jangan punya istri banyak, itu artinya hanya satu tubuh. Ini akan saya bicarakan kemudian. Jadi hanya satu tubuh. Kalau kita tidak berada dalam tubuh Kristus, jelas tidak bisa masuk. Hanya ada satu tubuh Kristus, tidak ada tubuh Kristus yang lain. Jadi jangan coba-coba menciptakan tubuh Kristus yang lain. Itu akan gagal. Hanya ada satu tubuh Kristus, tidak ada dua tubuh Kristus. Sebab itu mari kita perhatikan di sini, saudaraku. Jadi syarat pertama untuk menjadi anggota, menerima Yesus Kristus sebagai Raja nanti adalah kita harus menjadi Raja. Menang atas segala dosa, itu kesimpulannya. Raja itu menang atas segala dosa. Segala peperangan dimenangkan oleh Raja ini, Raja segala raja. Ada musuh yang harus kita perhatikan yang sangat nyata. Pertama, keduniawian, itu musuh, itu yang harus dikalahkan. Kedua, daging kita sendiri. Yang ketiga adalah setan, raja kegelapan, maut, ya, setan. Itu harus. Ini kita perhatikan untuk menjadi seorang. Buat apa jadi raja tapi raja yang kalah? Kita menjadi raja yang menang. Itu sebabnya ada istilah, ada perkataan haleluya. Jadi ucapan raja-raja ini, saudara-saudaraku, hanya haleluya. Haleluya. Coba kita kembali Wahyu pasal 19. Jadi ini yang keluar dari mulutnya raja-raja ini. Ini yang keluar dari mulutnya raja-raja. Ini yang keluar dari mulutnya raja-raja. Ayat 1. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, iya, haleluya. Haleluya. Ini ucapan seorang raja. Haleluya. Haleluya. Terus, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. iya, saya sudah terangkan pada kesempatan lalu. Raja ini dia berseru, raja-raja ini berseru haleluya. Siapa yang berseru haleluya ini? Itulah mereka yang diselamatkan. Keselamatan dari Allah ada pada mereka, kemuliaan dari Allah ada pada mereka, kekuasaan Allah adalah kekuasaan dari Allah juga ada pada mereka. Itu yang mereka lihat, keselamatan dari Allah. Ini diterima oleh orang taat. Keselamatan itu diterima oleh orang yang taat kepada Tuhan. Saya sudah jelaskan itu, ya. Kemuliaan itu dialami orang yang setia sampai terakhir. Itu nanti masuk dalam kemuliaan. Kekuasaan atau kemenangan, kekuasaan atau kemenangan diterima oleh orang yang berani menentang segala percobaan, segala musuh. Ini menerima kekuasaan. Semakin banyak kali kita menantang dan mau berperang melawan musuh, saudara-saudaraku, lebih banyak kekuasaan Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau ini kalah, ini kali kalah, besok kalah lagi, kekuasaan itu makin lama makin kurang sampai akhirnya habis. Lebih kita berperang, lebih kita berani, lebih banyak kekuasaan kita terima dari Tuhan. Saya kasih contoh Raja Daud. Raja Daud itu menjadi
raja yang punya kekuasaan. Dia menang. Kenapa? Rahasianya di mana? Selama dia mau berperang, dia selalu menang. Dia selalu menambahkan kekuasaan. Mulai dari dia memerangi binatang buas, dia memerangi Goliat, dia memerangi raja-raja. Dia menang. Dia dalam keadaan berperang, dia berkuasa. Kapan dia kalah? Waktu tidak berperang. Waktu dia tidak berperang, satu waktu musim perang. Disebutkan jelas musim berperang. Tapi Daud tidak pergi berperang. Dan pada sore bangun dari tidur, dia jalan-jalan di atas tembok dan dia lihat daging. Dia kalah pada daging itu. Dia kalah waktu dia melihat daging. Maafkan saya sebutkan saja, seorang wanita yang sedang mandi. Jelas yang dilihat daging yang terbuka. Dia melihat daging, di situ dia kalah. Dia kalah pada daging. Waktu tidak berperang. Tapi selama dia berperang, Raja Daud menang. Ini kekuasaan. Ucapan seorang raja, haleluya. Ucapan seorang yang menang. Ucapan seorang yang taat kepada Tuhan. Ucapan seorang yang setia kepada Allah. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan ada pada Allah kita. Itu diberikan kepada raja-raja ini. Ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Iya, atas pelacur itu. Kita lihat di sini musuh itu dikalahkan. Terus 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Iya, haleluya. Ini ucapan penyembahan. Seorang raja dia mengucapkan haleluya. Suatu penyembahan yang merupakan asap yang harum naik sampai di hadapan hadirat Tuhan. Ini seorang raja. Dari mulut seorang raja keluar 4 kali haleluya. 4 kali haleluya. Yang tadi pertama ayat 1, sekarang yang kedua ayat yang ketiga, dalam penyembahan. Saudaraku, inilah raja yang menang, raja yang tahu mengucap syukur, raja yang menyembah kepada Allah. Ayat 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Ya, amin, haleluya. Amin itu artinya benar. Amin itu artinya benar. Diteguhkan. Suatu penyembahan secara teguh, secara benar. Ini orang hidup dalam kebenaran. Itu raja. Baca terus. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini pengikutan sempurna. Haleluya dari begitu banyak orang ini pengikutan sempurna sampai pada garis akhir. Sampai pada garis akhir Yesus telah menjadi Raja. Jadi pengikutan sempurna sampai pada garis akhir. Itu suatu kemenangan. Rasul Paulus mengalami ini, sudah dalam surat Timotius dia mengalami ini, saudara-saudaraku, dan dia memuji Tuhan. Ini salah satu contoh bahwa pengikutan kita bisa sampai pada akhirnya
Surat Timotius, 2 Timotius, surat 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Dia masih mengingatkan rintangan-rintangan saudara-saudaraku dalam pengikutan kepada Tuhan, sehingga jangan kita sampai menjadi orang yang jatuh. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Iya, ini orang yang bisa nanti mengatakan haleluya, saudara-saudaraku, menunaikan segala pekerjaan, menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jangan bekerja separuh-separuh, saudara-saudaraku. Kalau bekerja separuh-separuh, tidak bisa nanti sampai pada himpunan banyak orang yang berseru haleluya. Ini himpunan suara raja-raja ini, saudara-saudara. Suara orang yang menang, raja-raja. Coba kita lihat Rasul Paulus sendiri, ayat 6. Mengenai diriku, Ya. darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Terus, Aku telah mengakhiri pertandingan aku yang telah baik. mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi bertanding sampai titik darah yang terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara Aku iman. telah memelihara iman. Terus, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. ya, mahkota ini diberikan kepada orang raja, kepada raja. Aku telah menerima. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Iya. Tetapi bukan hanya kepadaku, Terus, melainkan juga pada Oh, semua haleluya. orang yang merindukan kedatangannya. haleluya. Jangan bekerja separuh jalan, saudara-saudaraku. Jangan bekerja separuh jalan. Kita bekerja sampai pada batas terakhir. 4 kali haleluya keluar dari mulut raja-raja, sampai mereka menyebutkan Tuhan kita telah menjadi raja. Sampai mereka menyebutkan Tuhan kita telah menjadi raja. Ini penyebutan haleluya ini. Puji Tuhan. Jadi kita lihat setiap kali istilah ini harus menggema dalam kehidupan kita, dari dalam kehidupan kita, untuk memuliakan Tuhan. Sekarang yang kedua, yang syarat yang kedua, kita kembali dalam masih sebagai raja, saudaraku, belum sebagai hamba, belum sebagai mempelai, baru sebagai raja, ya. Kita kembali ayat yang ke-16. Ulangan 17 ayat 16. Ulangan 17. Jadi syaratnya raja-raja ini nomor 1 adalah saudara. Jadi kita seperti Yesus, ya, seperti anak-anak Tuhan, raja-raja itu, ya. Ayat 16 ini yang kedua, syarat yang kedua. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ya, terima kasih. Ini yang kedua. Jangan memelihara banyak kuda. Jangan memelihara banyak kuda. Dalam kitab Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 19, kita lihat di sana tampil kuda-kuda, ya. Tampil kuda. Ayat 11. Ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar.
Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Iya, ini kuda putih. Mereka menunggangi kuda putih. Baik yang setia dan yang benar, itulah Yesus Kristus yang nanti disebutkan dia memakai jubah dan dia bernama Firman Allah. Saudara-saudaraku, ini tunggangannya seekor kuda putih, dan setiap yang di surga itu menunggang kuda putih. Kemudian kita membaca ayat yang ke-18. Ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja, Ya. dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Iya, ini kuda yang tidak disebut warnanya. Ini kuda-kuda yang tidak disebut warnanya, macam-macam. Mungkin ada yang belang-belang, mungkin ada yang merah, yang hitam, yang apa seperti disebut dalam Wahyu pasal 6, Wahyu pasal yang ke-6. Jadi pada Wahyu pasal yang ke-6 juga ada dua macam kuda. Pertama kuda putih, kemudian kuda dengan warna-warna yang lain. Di sini Wahyu 17 juga ada kuda ini. Ada kuda yang putih, yang ditunggangi jelas, ditunggangi oleh yang setia dan yang benar, yang namanya adalah Firman Allah. Dalam keadaan dia berjubah, dia disebut namanya Firman Allah. Ini imam besar yang melayani sesuai dengan tabisannya, seperti Firman Allah katakan. Sementara kuda yang lain ini bicara tentang daging. Kuda itu bicara tentang kekuatan. Kuda itu bicara tentang kekuatan. Sampai pada hari ini kekuatan diukur dengan daya kuda. Semua mesin ya, semua mesin ya, mesin kecil sampai mesin besar-besar, ukuran kekuatannya daya kuda. Daya kuda. Jadi kuda dalam Alkitab ada dua pengertian. Ada dua pengertian. Pengertian pertama, ini kekuatan dari Allah. Ini rohani. Ini yang rohani. Di sini digambarkan bagaikan kuda putih. Kuda putih ini kekuatan dari Roh Kudus. Ini kekuatan yang harus kita miliki. Sebagai seorang raja punya kekuatan mana? Kita dikatakan raja itu raja apa? Kalau kita memiliki kekuatan apa? Kalau kita disebut raja rohani, raja-raja, kita harus memiliki satu kekuatan, yaitu kekuatan dari Roh El Kudus. Itu kekuatan yang kita miliki, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mau pegang kekuatan dari Roh Kudus, nanti nasibnya akan menjadi seperti yang disebutkan dalam mulai ayat 17 dan selanjutnya. Dia adalah mempunyai kekuatan daging yang nanti hanya diserahkan kepada burung-burung yang nanti akan berpesta, satu pesta besar. Jadi Wahyu 19 ini ada dua pesta, besar. Ada dua pesta besar. Yang satu perjamuan malam, perjamuan pesta kawin anak domba Allah. Yang kedua pesta burung-burung di udara. Makan daging kuda, daging pahlawan, daging semua raja-raja, daging apa saja, bahkan daging manusia, daging apa saja disebutkan, baik hamba baik yang kecil maupun yang besar, itu semua daging ini nanti akan diserahkan kepada burung, dan burung akan berpesta pora makan daging ini. Kalau kita mau selamat, saudara-saudaraku, untuk nanti sampai Tuhan datang, Tuhan kasih nasihat, jangan pelihara banyak kuda. Banyak kuda, jangan. Ikuti cara Roh Kudus bekerja.
Kita mau melayani Tuhan ini, saudara. So, kita mulailah dari pengikutan kita kepada Tuhan nomor 1. Banyak cara-cara, cara sana, cara sini, cara sini. Kita lihat cara itu dari mana. Banyak cara-cara kekuatan yang diciptakan oleh manusia. Dan itu di dalam kitab Ulangan pasal 17 itu membawa anak-anak Tuhan kembali ke Mesir, kembali ke suasana dunia yang Tuhan katakan jalan ini jangan kamu pernah ikut lagi. Saudara-saudaraku, kita diberi oleh Tuhan cara kita sendiri di dalam mengatur pengikutan kita kepada Tuhan, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Kita mempunyai kekuatan dari Roh El Kudus. Dan ini banyak kali diragukan oleh anak-anak Tuhan sendiri. Sehingga anak-anak Tuhan mulai cari cara lain, jalan itu, jalan itu. Ini mengumpulkan kuda-kuda yang lain. Mencontoh situ, mencontoh sana. Apalagi jelas-jelas mencontoh dari sistemnya dunia bekerja. Kita lihat, wah sistem dunia bekerja, berlaku dan sebagainya. Dan mereka berhasil. Kita ambil kuda itu. Kita tidak lagi menunggang kuda putih yang saudara-saudara kekuatan dari Roh Kudus. Tetapi kuda yang lain yang nanti membawa orang itu kembali ke Mesir. Dan ini Tuhan tidak ingini. Seringkali cara Roh Kudus kita hinakan. Kelihatan, waduh, masa bisa berhasil? Masa bisa berhasil? Kita mulai menciptakan cara dari pikiran kita, cara yang kita lihat di Mesir, cara yang kita lihat di bangsa-bangsa kafir yang tidak berdasarkan Tuhan. Cara semacam itu akan berakhir. Tuhan nasihati seorang raja, jangan mengendarai, jangan memelihara banyak kuda. Satu aja kuda. Seperti yang benar dan yang setia itu mengendarai kuda putih. Kemudian semua penghuni kerajaan surga itu menunggangi kuda putih. Dan kepada mereka diberikan kemenangan untuk menguasai dunia ini. Begitu saudara-saudaraku. Memang banyak cara. Banyak cara. Baik dalam ibadah. Coba lihat bagaimana anak-anak Tuhan beribadah. Banyak kali ibadah anak-anak Tuhan sudah ditunggangi dengan cara-cara pemberhalaan. Saya bicara ini merinding saudara-saudaraku. Sebab kejadian sangat mengerikan dalam gereja Tuhan. Cara-cara pada penyembahan berhala itu digunakan di dalam sistem ibadah. Kuda apa yang kita naiki? Sebagai raja-raja, pengikut yang setia dan yang benar, itulah firman Allah. Kita gunakan kuda apa? Kalau kita mau mengikuti firman Allah, menunggangilah kuda putih itu, kuasa Roh El Kudus. Hanya itu yang diizinkan oleh Tuhan. Kuda yang lain akan membawa kita ke Mesir, ke perbudakan dan ke pemberhalaan. Bangsa Israel begitu mulai tidak setia ikut cara dari Tuhan. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke Mesir. Padahal Tuhan katakan jangan ikuti jalan itu kembali. Itu yang ketiga. Yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga. Saya mau singkat-singkatkan. Jika Tuhan izinkan dalam kesempatan-kesempatan berikut dalam bentuk penginjilan, saya akan menyampaikan kalau Tuhan izinkan. Kita kembali Ulangan 17. Ini yang ketiga ya. Syarat yang ketiga ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Iya, jangan banyak istri. 2 pun dah boleh, 1 aja. Terus? Supaya hatinya jangan menyimpang. Ya. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Iya, terima kasih. Ini menyangkut nikah. Oh, saudara-saudaraku, tadi saya perlu tunjukkan sebuah ayat. Saya segera teringat bagaimana kita harus berpegang pada
atau menunggang kuda putih ini berpegang pada kekuatan Roh Kudus. Saya mohon maaf, saya tadi di pikiran saya, tapi kemudian saya terlalu mau cepat lihat jam tadi, saya terlalu cepat mau selesaikan. Dalam kitab Nabi Zakaria ini satu ayat terkenal, saudara-saudaraku, bagaimana keberhasilan itu. Kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Zakaria pasal yang kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 6. Jadi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, saudara-saudaraku berpegang pada kekuatan Roh Kudus. Ini berada pada bagian yang teratas tadi ya, bukan pada syarat yang ketiga ini. Ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Perhatikan. Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan keperkasaan. Dan bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih. Ini ayat ini akan berbicara terus dalam hati saudara. Ini penjelasan yang sangat singkat tapi jelas. Jadi bukan dengan kekuatan daging, pikiran, kepandaian, apa saja, tapi dengan roh Tuhan. Itu yang segala sesuatu akan terjadi. Sekarang yang ketiga ya. Ini tentang nikah. Jangan banyak istri. Jangan mempunyai banyak istri. Itu nomor satu. Jadi kita harus menurut contoh dan teladan Kristus. Tuhan menciptakan seorang pria dan seorang wanita. Itu teladan. Seorang pria untuk seorang wanita, seorang wanita untuk seorang pria. Saya kira tidak usah saya terlalu banyak bicara soal itu, saudara sudah mengerti. Untuk satu kepala cukup satu tubuh. Kepala itu suami, istri itu tubuh. Jadi cukup ya, satu kepala untuk satu tubuh. Satu tubuh untuk satu kepala. Selanjutnya itu suatu kegagalan. Selanjutnya itu suatu kegagalan. Haleluya. Menjelaskan ini kita lihat dalam Ibrani pasal 13. Ini kehidupan seorang raja yang sehat. Ini kehidupan raja yang sehat dalam nikahnya. Mari kita membaca Ibrani pasal 13. Ini disebutkan, semuanya disebutkan. Mulai ayat 4. Mulai ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, penuh hormat. Perkataan penuh hormat itu sebenarnya jujur ya. Itu yang paling tepat, istilah yang paling tepat. Yang paling tepat, penuh hormat itu jujur ya. Itu yang paling tepat untuk bisa membuat satu kepala, satu istri, satu tubuh, satu kepala. Itu kalau jujur. Kalau jujur, hendaklah kamu jujur terhadap perkawinan. Terus, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur ya. Sebab orang-orang Sunda dan pesina akan dihakimi Allah. Iya, akan dihakimi. Itu sebabnya tadi saya katakan menyimpang dari ketetapan itu kalah, itu mati, akan dihakimi oleh Allah. Sekarang ayat 5. Ini menyangkut emas dan perak. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Iya, terus. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya, terima kasih. Kalau kita mau, kita bisa mengikuti ini, saudara-saudaraku. Ini ayat sudah ditulis, dan begitu ditulis, begitu disampaikan ayat itu, hukum ini langsung berlaku saat itu juga.
Tidak ada, oh ini nanti berlaku tahun depan atau bulan depan. Saat ini saudara-saudaraku, saat ini, jikalau kita mau jujur dalam pernikahan kita, kalau kita jujur dalam hubungan nikah kita seorang dengan yang lain, suami dan istri, soal berkat itu menjadi suatu kekuatan, menjadi berkat dari Allah. Tuhan memelihara kita. Saya tidak ada istilah lain lagi, cuma ini. Sebab itu yang saya alami. Kalau kita jujur dalam nikah kita, Tuhan memelihara kita, saudara-saudaraku. Saya cuma bisa bicara soal ini. Sebab itu yang saya alami di dalam nikah. Tuhan memberkati sampai pada hari ini. Selama kita menempatkan Kristus yang terutama. Memang waktu dalam ujian banyak kali kita, saudara-saudaraku, seperti orang kehilangan pegangan. Tetapi kalau kita mau duduk sebagai seorang raja-raja bagi kerajaan surga, kita kembali hormati nikah, jujur dalam nikah, jujur dalam soal keuangan. Mengapa banyak kali ekonomi dalam rumah tangga kacau balau? Kurang jujur, tidak jujur. Terjadi ketidakjujuran. Pertama, tidak jujur kepada Tuhan. Dan Tuhan kontrol ini. Kamu tidak jujur, kamu menipu aku. Milik Tuhan, kita tidak serahkan kepada dia. Ini merusak ekonomi dari kerajaan surga. Merusak ekonomi dari anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau sudah tidak jujur kepada Tuhan, apalagi kepada istri, kepada suami, pasti tidak jujur. Pasti tidak. Ini, saudara-saudaraku, merusak. Dan kalau rumah tangga, ekonomi dalam rumah tangga itu rusak, emas dan perak, dia akan naik sebagai kepala. Dia akan berdiri sebagai kepala. Dia disebut Mamon. Dia disebut menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia mau mengepalai rumah tangga anak-anak Tuhan. Ini mulai dari ketidakjujuran. Tapi sebagai warga kerajaan surga yang mau menerima Yesus sebagai Raja, kita selesaikan masalah ini di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Supaya segala sesuatu yang tadinya berantakan itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Tetapi kalau kita sudah menempatkan emas dan perak merupakan, jangankan setaraf dengan Allah, mau lebih tinggi dari Allah, kita hancur, saudara-saudara. Biar sebagai seorang raja kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudaraku, ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Ekonomi sang raja, ekonomi kerajaan surga. Jangan salah bertindak. Kalau saya bicara tentang milik Tuhan, tentang perpuluhan dan sebagainya, itu memang kaitannya sampai nanti kepada kepemilikan Tuhan terhadap mempelainya. Dan ini tidak sama sekali, Tuhan tidak berbicara bahwa Tuhan kekurangan uang, sama sekali tidak. Tapi Tuhan mau tolong kehidupan kita untuk menjadi satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ini syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga, jangan punya banyak istri dan jangan menjadi hamba uang, ya. Jangan emas dan perak jangan ia kumpul terlalu banyak. Jadi ayat ini, ayat 17 ini bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 4 sampai ayat berapa tadi? 4 ayat 4 sampai 6. Bandingkan. Di situ penjelasannya sudah sangat jelas. Penjelasan di situ sangat jelas. Sekarang ayat yang terakhir. Ayat syarat yang terakhir, ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Terus itulah yang harus ada di sampingnya. Itu harus ada di sampingnya, selalu ada di sampingnya.
Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Terus. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Iya, terima kasih. Jadi seluruh syarat ini kalau saudara baca teliti di dalam Fatsal 19 dan 20 kitab Wahyu, itu Tuhan memenuhi syarat-syarat. Semua ada di situ. Bicara soal istri, soal kuda, soal kitab-kitab, itu ada semua, saudara-saudaraku. Jadi di sini kita lihat syarat yang terakhir tentang kitab. Kitab hukum itu harus disalin, harus ditulis, harus ia menyuruh menulis baginya salinan hukum. Jadi hukum itu ditulis. Saudara-saudaraku, zaman perjanjian lama disebutkan di samping tahtanya, tapi dalam 2 Korintus pasal 3 itu harus ditulis di dalam hati ini. Harus tertulis di dalam hati. Saudara-saudaraku, hukum itu harus tertulis di dalam hati. Itu yang membuat kemuliaan raja semakin sempurna. Haleluya. Itu 2 Korintus pasal yang ketiga seluruhnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 seluruhnya. Jadi ini suatu penulisan, itu firman Allah. Jadi seorang yang menjadi raja yang siap nanti akan menanti kedatangannya, semakin hari semakin suka firman, semakin suka mendengar firman Allah. Kalau sekarang kita tidak mau mendengar firman Allah, jangan mengatakan, oh Tuhan, kapan Tuhan datang? Kalau Tuhan datang, saudara-saudaraku, kita tidak ada di situ. Kalau sekarang kita tidak mau membaca firman, kita tidak mau mendengar firman. Saya jelaskan secara sederhana aja ya. Secara sederhana. Bagaimana perhatian kita pada firman? Dalam ibadah kita, bagaimana kita memperhatikan firman Allah? Ini salah satu syarat yang Tuhan lihat. Anak-anak Tuhan yang disebutkan orang percaya ini, saudara-saudaraku, dilihat oleh Tuhan waktu pemberitaan firman. Dilihat oleh Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan gak lihat. Aku di sini aja lihat kok. Yang ngantuk, yang gak ngantuk tuh kelihatan dari sini. Yang main-main, yang sungguh-sungguh kelihatan. Saudara-saudaraku, saya selalu lihat, layangkan mata saya secara manusia aja bisa lihat, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Dan itu suatu ketetapan Tuhan. Apa kita nanti layak disebut menyambut kedatangannya? Ditentukan sekarang ini. Bagaimana kita tekun dalam membaca firman. Bahkan disalin. Istilah disalin itu harusnya ditulis di dalam hati kita. Nanti kalau pulang baru keluar dari gang itu, tadi firman apa? Jawabannya jangan lali. Harus ingat. Ingat satu kata. Saya selalu katakan, saya tidak suruh saudara harus berkhotbah kembali seperti saya berkhotbah. Tidak. Satu perkataan yang sempat nancap di hati, tulis itu. Salin tadinya dari dalam Alkitab, sekarang disalin di sini. Disalin di sini, itu nanti akan menjadi terang yang akan menyinari segala kegelapan percobaan yang membuat kita berbeban. Sepatah kata yang bersinar itu cukup untuk menyingkirkan segala macam percobaan yang menjadi beban hidup selama ini. Cukup, saudara-saudaraku. Dan kalau kita mau lebih, saudara, kemuliaan Allah bertambah-tambah dalam kita. Haleluya. Itu sebabnya kalau ada orang yang dalam percobaan lalu malah tidak masuk gereja, itu sudah salah dalam penyelesaiannya.
Kalau ada percobaan, justru baca Alkitab. Kalau ada percobaan, justru masuk di dalam. Aku tidak bisa konsentrasi. Datang dalam gereja. Soal konsentrasi nanti kalau sudah di dalam gereja Tuhan, di mana Roh Kudus yang mengurapi sekian banyak orang. Kalau saudara sungguh-sungguh, masa urapan itu lewat dari saudara? Urapan Tuhan lebih dari percobaan saudara. Lebih. Dan itu yang nanti akan menulis, akan menyalin hukum itu untuk bukan dibaca tapi diingat. Selama kita hidup di dunia ini kita ingat itu. Sebab sudah ada salinannya di sini. Tidak lagi cari ayatnya, sudah di sini. Ayat-ayat ini itu buatan manusia. Pasal sekian, ayat sekian itu disusun oleh manusia. Tapi isinya itu terutama ada tertulis dalam Alkitab. Sebab itu saudaraku, mari kita mau sungguh-sungguhkan. Dengan syarat ini kita ditetapkan oleh Tuhan sebagai raja-raja. Dan kalau Yesus nanti menampakkan diri, ucapan haleluya 1 kali, 2 kali haleluya, 3 kali, dan yang keempat kali itu sudah bagaikan deru desau air bah yang besar. Itu akan mengucapkan hal Tuhan telah datang sebagai raja. Puji Tuhan. Ini bagian yang pertama, fakta pertama untuk gereja Tuhan, untuk orang percaya kalau Yesus datang sebagai raja. Haleluya. Kita bisa menyebutkan haleluya itu dari perkataan dari hati yang puas. Saya dulu tidak mau masuk gereja Pantekosta. Ya, saya tidak mau haleluya, tidak mau bicara haleluya. Saya pikir ini gereja apa itu haleluya, haleluya. Kamu mau masuk gereja haleluya? Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya tarik perkataan itu dan Tuhan menolong saya. Perkataan haleluya ini perkataan dalam Alkitab aja untuk perjanjian baru hanya dalam Wahyu 19 itu disebutkan. Hanya Wahyu 19. 4 kali disebutkan. Mahal itu perkataan saudara-saudaraku. Seharga ketaatan, seharga kesetiaan kita kepada Tuhan, seharga keberanian, seharga penyembahan kita kepada Tuhan sampai Dia datang kembali. Begitu mahal. Puji Tuhan. Kita akan gunakan perjamuan suci. Mari kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Kita mau berdoa. Haleluya. Kita mau berdoa. Puji Tuhan. Tundukkanlah kepala. Kita mau berdoa. Para pelayan-pelayan perjamuan suci segera menempati tempat di depan. Saudara berada di barisan depan. Haleluya. Mempunyai tugas khusus. Tunaikan tugas ini secara lengkap. Haleluya. Tundukkan kepala. Secara pribadi ada kesempatan berdoa. Haleluya. Tundukkan kepala dan berdoa secara pribadi. Dari dalam hatimu berdoa. Kalau saudara didorong oleh Tuhan untuk menyembah dan mengucapkan perkataan haleluya dari hatimu, saudara bisa melakukan itu dengan mengangkat tanganmu. Ucapkan perkataan itu. Tidak seperti biasanya. Di kali ini haleluya, haleluya, dengan arti yang sangat mendalam. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kerajaan surga bersorak, haleluya,
Kalau dari tempat ini kita bersorak haleluya, 24 tua-tua di surga, mereka menyembah Allah. Haleluya. Mereka tersungkur menyembah Allah. Haleluya. Suatu doa yang ada sambungan dengan kerajaan surga. Mereka berkata amin, haleluya. Doa penyembahan kita dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari kedalaman hati kami Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak kali mengucapkan perkataan ini, saat ini di hadapan hadirat-Mu, Engkau sambut, Engkau terima, dan Engkau berkati umat-Mu ini. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat dari surga, kemenangan, kekuatan, kesetiaan dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus akan tetap menjadi milik kita. Tuhan menyertai-Mu. Turunkan tangan. Haleluya. Bapa, saatnya kami akan menggunakan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuliskan selalu firman ini dalam hati kami, agar kami ingat setiap waktu. Haleluya. Terima kasih. Sekarang Bapa, ampuni segala salah dosa kami, segala kekurangan kami. Dan saat kami menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.